Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala alima illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak lan para ibu, para bini sepuh, para hadirin lan hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa hadir di masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini untuk menunaikan sholat berjamaah sekaligus untuk kita melakukan taklim. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa setia kepada sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang kelima. Ini tentang persoalan perkara baru, muhdas atau bid'ah gitu ya. Tapi sebelum kita baca hadis ini, kita awali dulu majelis kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kira hadis ini sangat penting ya. Ini diurutkan ke nomor 5 oleh Imam An-Nawawi ini karena memang begitu pentingnya dalam kaitannya dengan persoalan agama. Dan ini juga masih menjadi perdebatan hingga sampai saat ini begitu ya. Tentang perkara-perkara baru dalam bidang agama. Kita baca Bapak Ibu sekalian, saya dahulu kemudian diikuti oleh jenengan sedaya. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita artikan satu persatu Bapak Ibu. An dari ummil mukminina, ibu kaum mukminin, Ummi Abdillah, ibunya Abdullah, yaitu Aisyah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa membuat perkara baru fi amrina dalam urusan kami hada ini ma yang mana laisa tidak ada minhu kurang ya ma laisa yang mana tidak ada dasarnya minhu dari perkara baru itu, bahwa maka
hal itu raddun tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat li Muslim yang ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man barang siapa amila beramal amalan suatu amal, laisa yang tidak ada dasarnya alaihi atas perkara itu atau amal itu, amruna dari urusan kami, bahwa maka hal itu raddun tertolak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ini terkait dengan masalah penting dalam kaitannya dengan persoalan agama kita. Jadi memang persoalan-persoalan agama itu kan, kalau kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu kan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yang namanya ketika Allah menyatakan al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan, akmaltu lakum bagimu, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama kalian. Artinya agama itu sudah disempurnakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu. Jadi setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak ada tambahan-tambahan lagi tentang berbagai macam urusan agama. Dan inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, yang dimana ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri beliau. Nah ini Sayyidah Aisyah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini seorang istri beliau yang sangat menonjol gitu ya. Makanya sampai Muhammadiyah itu ketika dulu memberikan nama gerakan perempuannya dengan Aisyah itu ya. Aisyah itu karena begitu dinamiknya kehidupan Siti Aisyah radhiyallahu. Beliau seorang istri sekaligus sebagai seorang faqih, seorang pakar agama, seorang muhdits, seorang pakar hadis begitu. Dan dia adalah wanita satu-satunya dari dari sahabiah, artinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang banyak meriwayatkan hadis, dan itu menjadi rujukan. Dan menurut kitab ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi Al-Fasani ini, beliau itu menulis sekitar meriwayatkan hadis 1210 hadis. Jadi sangat banyak sekali. Jadi urutannya kalau nggak salah beliau itu di urutan ketiga itu ya, di urutan ketiga sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Paling banyak itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini Siti Aisyah nampaknya ini urutan ketiga tuh yang berapa itu ya. Nah, itu. Jadi ini perempuan yang begitu luar biasa, yang banyak menjadi rujukan dalam kaitannya dengan persoalan hukum, ya, persoalan hukum. Berkaitan dengan masalah hadis-hadis rumah tangga itu banyak diriwayatkan dari Siti Aisyah. Kalau persoalan rumah tangga mesti rujukannya adalah hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini begitu luar biasa. Kemudian di samping itu juga adalah Siti Aisyah ini memiliki kepemimpinan yang sangat kuat. Kalau pada zaman itu kan seorang perempuan itu kan tidak begitu ini ya, karena masyarakat Arab itu masyarakat paternalistik. Artinya laki-laki itu yang sangat dominan dan menjadi pemimpin. Tapi Aisyah tidak. Bahkan Aisyah itu pernah mengomadani perang Jamal. Kalau Bapak Ibu membaca tentang Sirah Nabawiyah, itu ada salah satu perang yang disebut dengan perang Jamal. Komandannya itu adalah Siti Aisyah. Nah, itu. Komandannya adalah Siti Aisyah.
Nah, perang Jamal ini antara Aisyah dan Ali. Kasusnya itu adalah karena apa? Karena Ali radhiyallahu an ketika menjadi seorang khalifah pada saat itu tidak menuntaskan kasus pembunuhannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah itu, Aisyah tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Ali itu, yang kemudian Aisyah melakukan pemberontakan terhadap kebijakan-kebijakan Ali yang dia nggak setujui. Nah, dialah kemudian mengomandani pasukan begitu ya, yang kemudian disokong oleh ponakannya Zubair bin Awam kalau nggak salah begitu. Itu salah seorang gubernur dari Mekah kalau nggak salah, mendapatkan support begitu, yang kemudian Siti Aisyah itu menjadi komandannya. Nah, disebut perang Jamal itu karena komandannya Siti Aisyah itu mengendarai onta, itu disebut dengan Jamal. Jadi mengendarai onta sebagai komandan pasukannya yang dipimpin oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu begitu beraninya Siti Aisyah mendobrak masyarakat yang dikenal sangat paternalistik ataupun patriarki pada saat itu begitu, yang itu tidak umum dalam konteks masyarakat Arab pada saat itu. Makanya kemudian Muhammadiyah itu kemudian mengambil nama Siti Aisyah itu sebagai nama gerakan perempuan itu, yang kemudian itu ibaratnya sebagai apa? Nah, sebagai satu tafaul ya, sebagai satu tafaul yang mudah-mudahan gerakan perempuan Muhammadiyah memiliki semangat yang sama. Sebagai seorang perempuan ya di samping juga membantu suaminya ngurus rumah tangganya, tapi seorang ahli fikih ya, seorang ahli fikih menjadi rujukan utama, muhdis, seorang ahli hadis ya, banyak meriwayatkan hadis, dan juga seorang ahli strategi dalam dalam bidang ini, dalam bidang politik begitu. Ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an pada zaman itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini terkait dengan persoalan agama yang sangat penting, yang sangat fundamental, yaitu terkait dengan persoalan-persoalan baru, ataupun dalam bahasa lain itu dikenal dengan bid'ah, muhdas ataupun bid'ah gitu ya. Memang kalau kita baca di dalam kitab-kitab akidah ataupun kitab-kitab fikih itu memang ada 3 istilah yang digunakan. Itu ada kata muhdasun, ada kata bid'ah, ada kata ihtira' atau muhtara'ah. Muhtara'ah, sesuatu yang baru begitu. Ya, intinya adalah sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang telah belum ada, belum terjadi, tidak ada contohnya dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara baru. Nah, itulah yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ulama hingga sampai saat ini. Hanya saja memang kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, dalam konteks hadis ini kalau kita telaah ya, memang ini sangat umum ini. Hadis ini berbicara terkait dengan persoalan baru menikah sangat umum Bapak Ibu sekalian. Ya, kata-katanya itu kan am semua ini. Ya, am. Man ahdasa, barang siapa ahdasa, membuat perkara-perkara baru itu kan umum itu. Siapa saja, dan perkara baru itu apa saja itu kan, itu belum terbatasi begitu. Kemudian fi amrina, dalam urusan kami itu apa maksudnya, itu juga sangat umum. Itu. Makanya kalau kita nggak kita kontekkan dengan hadis yang lain ataupun nas yang lain, maka orang dalam memahami persoalan bid'ah itu bisa bermasalah, bisa sesat. Mudah kemudian mencap atau mencap sesuatu pokoknya semuanya bid'ah itu. Semua hal menjadi bid'ah kabeh. Karena apa? Karena segala sesuatu yang tidak ada contohnya dalam kehidupan mungkin semuanya kan yang baru itu dianggap bid'ah ya. Padahal tidak begitu. Nah, itu kalau kita baca dalam konteks nas yang lain tidak begitu. Makanya ada satu kaidah penting Bapak Ibu sekalian, setiap yang umum itu ada yang mukhassis, ada mukhassasnya. Ya, setiap sesuatu yang bersifat umum ada yang mukhassasnya, ada yang ditaksis, yang dikhususkan, yang tidak dimasukkan dalam pembicaraan ini. Nah ini, makanya kemudian ada nanti
dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang mukhassis yang tidak dimasukkan dalam konteks apa yang dibicarakan dalam hadis ini. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita ketahui begitu. Sehingga kemudian kita nggak mudah mengatakan wah ini bid'ah, ini semuanya bid'ah. Itu. Nah, kan sekarang kan fenomena begitu ya, banyak terjadi begitu. Makanya ini penting pemahaman yang secara komprehensif itu penting. Makanya kalau kita kaji secara lebih dalam itu kan di Muhammadiyah, ini saya kutip di Muhammadiyah itu di putusan tarjih itu, ya saya baca di tanya jawab agama itu Muhammadiyah itu membedakan terkait dengan persoalan-persoalan baru itu ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan ibadah dan akidah, dan yang kedua adalah persoalan-persoalan yang bersifat muamalah duniawiyah. Itu. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan persoalan akidah dan ibadah, nah disinilah yang kemudian amrina itu konteksnya fi amrina, dalam urusan kami, itulah yang dimaksudkan. Itu maksudnya adalah persoalan akidah dan ibadah, bukan persoalan muamalah duniawiyah. Begitu. Nah batasannya begitu, ya batasannya begitu. Nanti kita lihat untuk terkait dengan masalah dalilnya itu ada beberapa terkait dengan masalah itu yang mengecualikan tentang masalah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini ya dalam sebagai contoh dalam kaitannya dengan persoalan ibadah, ya, dalam persoalan ibadah itu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair dan Mujahid. Ini Mujahid ini seorang tabi'in gitu ya. Ini Mujahid mengatakan dakhaltu ana, saya masuk, wa Urwatu ibnu Zubair, dan Urwah kemana? Al-masjidah, pada satu masjid. Faida Abdullah ibnu Umar, pada saat itu ada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, jalisun, yang duduk, ila hujrati Aisyah, di di ruangan Siti Aisyah. Artinya al masjid di sini maksudnya adalah Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi. Al masjid ini masjid Nabi. Karena apa? Ada hujrahnya Siti Aisyah. Karena tempat tinggalnya Kanjeng Nabi itu kan di sebelah masjid, ya, sebelah masjid. Nah di situ ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sedang duduk di sana. Kemudian wan nasu yusalluna duha, sementara manusia itu, masyarakat itu sedang sholat duha rame-rame secara berjamaah. Nah itu. Kemudian ini Mujahid dan Urwah ibnu Zubair itu tanglet kali Abdullah bin Umar itu. Fasa'alnahu an sholatihim, maka kami tanya terkait dengan sholat yang dilakukan oleh orang rame-rame secara berjamaah di masjid itu, sholat duha itu gimana itu? Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan faqala bid'atun, itu bid'ah. Begitu, bid'ah. Mengapa kok bid'ah? Begini Bapak Ibu sekalian, kalau sholat duhanya itu masyru', disyariatkan ya. Tetapi cara di dalam sholat duha itu dilakukan itu sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Sholat duha itu dilakukan secara berjamaah itu, rame-rame berjamaah itu. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh lain, sholat sunnah rawatib ya, habis sholat maghrib kita sholat sunnah itu kan sendiri-sendiri. Kalau jenengan melakukan dengan secara berjamaah begitu ya, rawatibnya itu masyru' disyariatkan, tapi cara kita melakukan dengan sholat berjamaah itu tadi itu yang tidak ada contohnya dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Abdullah bin Umar mengatakan praktek sholat yang dilakukan oleh orang yang ramai-ramai di masjidnya Nabi itu tadi, yang ditonton oleh Mujahid dan Urwah dan juga Abdullah bin Umar itu, Abdullah bin Umar mengomentari hadza bid'atun, ini adalah bid'ah, yang maksudnya adalah tidak ada contohnya dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita baca dalam lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, praktek yang model begini bid'ah itu ada yang membedakan, itu kan ada bid'ah yang hakikiyah dan bid'ah yang idhofiyah. Nah ini masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah. Maksudnya itu bid'ah tumbuh karena apa? Disandarkan kepada perbuatan yang lain yang sifatnya masruh. Ya, sholat duhanya itu masruh, tapi cara melakukannya nggak ada contohnya dalam kehidupan Nabi. Itulah yang kemudian cara melakukannya itu menjadi bid'ah, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu. Itu namanya bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang disandarkan kepada suatu perbuatan yang sifatnya masyru'. Ini salah satu contoh Bapak sekalian, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini terkait dengan persoalan ibadah. Kemudian kalau kita baca di dalam syarahnya Syekh Utsaimin Bapak Ibu sekalian, ya, syarah Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, beliau itu menyatakan bahwa yang dalam kaitannya dengan persoalan ibadah itu para ulama itu telah sepakat. Ya, jadi ibadah itu dilakukan oleh seorang muslim itu menjadi sah itu karena ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama menurut beliau itu adalah syarat ikhlas. Dan yang kedua adalah syarat mutaba'ah ataupun ittiba. Maksudnya syarat ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah terlepas dari segala perbuatan syirik, kesyirikan. Artinya ibadah yang dilakukan itu adalah murni, ya, ikhlas hati karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perbuatan syirik yang ada di dalam ibadah itu. Itu maksudnya ikhlas untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan ikhlas dalam pengertian Bu saya ikhlas ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu ikhlas kita itu terlepas dari perbuatan syirik. Itu. Karena apa? Karena memang banyak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak ibadah yang seolah-olah itu seperti ibadah tapi ternyata banyak kemudian ditempeli dengan berbagai macam perbuatan syirik. Yaitu sebagaimana orang-orang Quraisy itu ketika ditanya mengapa kalian itu tidak menyembah kepada Allah? Kami menyembah kepada Allah. Kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak menyembah Lata dan Uzza. Kami itu melakukan itu hanya sekedar untuk supaya kami ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu sebagai perantara, ya, sebagai perantara untuk bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan mereka itu tadi. Itulah yang menjadi persoalan. Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah yang disandarkan kepada perbuatan-perbuatan yang disyariatkan di dalam agama. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Maksudnya mutaba'ah itu mengikuti terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut di sini adalah amruna itu tadi, fi amrina. Maksudnya perkara kami itu kalau di dalam di dalam kitab ini yang dimaksudkan fi amrina itu fi dinina fi syariatina. Ini di dalam kitabnya Syekh Hamad ini ya, Al-Hijazi. Beliau menyatakan bahwa
Man ahdasa fi amrina ay fi dinina wa syar'ina, itu kan. Yang maksudnya dalam perkara kami itu adalah dalam kaitannya dengan agama ataupun syariat ya, yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan, dicontohkan, bahkan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira terkait dengan masalah dalil itu baik dalam Al-Qur'an maupun hadis itu sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ini dalam kaitannya dengan masalah hadis ini saya ambilkan tiga hadis ini ya. 3 hadis ini. Ini yang pertama itu kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'abdu 'alaika bin nawajid." Fa'alaikum, maka hendaklah kalian itu wajib untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun wa 'abdu 'alaika bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya ya diugemi secara tenanan dalam kaitannya dengan ketika kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan persoalan agama. Kemudian yang lainnya ini Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa hadis ini. Sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wasallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Jadi kalau kita sholat itu kita mencontoh sebagaimana Rasulullah sholat. Wa idza hadaratis sholatu, dan apabila telah datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian itu melakukan adzan. Nah ini sekaligus menjadi koreksi Bapak Ibu sekalian untuk kita. Jadi kalau kita sholat jamaah nggak boleh langsung diiqomah. Syariatnya itu harus diadzani dahulu. Syariatnya itu adzan, bukan iqomah. Ya, jadi pakai adzan dahulu, ya, baru kemudian beberapa saat baru iqomah, maksudnya berdiri begitu, dilaksanakan sholat jamaah. Itu sholat jamaah, sholat jamaah. Setiap sholat jamaah syariatnya diadzani, adzan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perang saja, ketika waktu sholat tiba, adzan. Ada salah satu sahabat yang diperintahkan untuk adzan melaksanakan sholat. Perang ini kok Bapak Ibu sekalian, apalagi kita kok boten perang. Boten perang. Nah itu, terus adzan itu syariat Bapak Ibu sekalian sebelum kita melaksanakan sholat jamaah. Gitu. Jadi setiap sholat jamaah yang kita lakukan harus diadzani terlebih dahulu. Nggak boleh kok kemudian langsung diiqomai begitu, ya. Kecuali kalau kita mau pelayan ada apa musibah atau apa. Wah kita nggak kemana-mana kok ya. Nggak kemana-mana, paling dari masjid pulang ke rumah itu ya tidur. Ya, adzan dahulu. Karena adzan itu ketika kita menjawab adzan itu sudah berpahala Bapak Ibu sekalian. Mendengarkan adzan itu sudah berpahala gitu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika di masjid sampai layah-layah itu menunggu sholat masjid itu, nggak langsung ketika ada sahabat itu langsung diiqomai, tidak. Adzan dahulu. Itu Nabi walaupun di masjid dulu dia, imamnya di masjid itu gak langsung adzan, gak langsung apa namanya iqomah, adzan. Nabi perintah adzan dahulu, itu gak langsung diiqomah. Niki Bapak Ibu sekalian, barangkali ya kalau kita itu insya Allah meniru syariatnya Kanjeng Nabi, insya Allah berkah, insya Allah berkah, ya, begitu. Dan saya banyak membaca terkait dengan masalah adzan menika, bahkan Kanjeng Nabi pernah menyatakan ada 2 orang atau 3 orang itu yang datang sowan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketiga orang ini pergi.
Maka Kanjeng Nabi menyatakan, apabila kalian mendapati waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan. Nah, begitu, azan. Dan kemudian salah seorang di antara kalian untuk menjadi imam. Itu 3 orang yang menghadap kepada Nabi. Sebelum 3 orang ini pergi, Nabi berwasiat kepada 3 orang ini ketika waktu sholat tiba, maka salah seorang di antaranya itu harus adzan ketika waktu sholat tiba. Baik. Terus nggak langsung komat Bapak Ibu sekalian, ini adzan. Walaupun adzannya itu pendek-pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu pendek-pendek. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Terus ya, kita biasakan, walaupun hadir di masjid ini itu sudah banyak jamaah pun, maka disyariatkan untuk adzan waktu isya menikah, karena kita mendengarkan menjawab adzan itu berpahala. Insyaallah begitu. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan, khudhu ani manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Maksudnya ibadah haji kita itu mengambil dari contoh yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ngeten iki, la'alli, barangkali, la arakum, aku tidak akan melihat kalian lagi ba'da ami hada, setelah tahunku ini. Ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji wada ini. Ini beliau berpesan kepada para sahabat sekalian untuk mengambil bagaimana cara ibadah haji yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hadis Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan persoalan bagaimana kita mencontoh dalam kaitannya dengan urusan ibadah dan urusan akidah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya, ya, dalam kitab syarahnya, dia menjelaskan 3 kaidah utama dalam kaitannya dengan persoalan ibadah. Beliau menyatakan, inna syar'a syara'a minal ibadati fayakunu masyru'an. Ini yang kaidah yang pertama, yaitu ketika syariat itu mensyariatkan segala sesuatu terkait dengan persoalan ibadah, fayakunu masyru'an, maka hal itu menjadi yang disyariatkan. Maksudnya yang disyariatkan itu adalah ya harus kita lakukan. Ketika agama, ketika nas Al-Quran dan Sunnah itu telah menetapkan terkait dengan suatu ibadah tertentu, maka kita harus melakukan. Masyru' artinya ibadah itu adalah masyru'. Tentu dalam kaitannya masyru' ini hukumnya, satu ada yang wajib, yang kedua ada sunnah, begitu. Jadi ibadah kalau yang masyru' itu hukumnya 2 niku Bapak Ibu. Kalau enggak wajib, ibadah itu adalah sunnah, itu masyru'. Kemudian kaidah yang kedua terkait dengan persoalan ibadah adalah inna syar'a naha anhu fahada yakunu mamnu'an. Ketika syariat agama itu melarang sesuatu, maka itu menjadi terlarang bagi kita, tidak boleh untuk kita lakukan. Ya, sebagai contoh umpamanya dalam konteks agama, dalam konteks ibadah, Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk mengambil perantara-perantara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil perantara selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks peribadahan kita kepadanya. Karena yang namanya ibadah yang kita lakukan itu tidak membutuhkan perantara untuk sampainya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini kaidah yang ketiga, inna syar'a. Yang ketiga, malam na'lam anhu minal ibadati
Segala sesuatu yang tidak kita ketahui atau yang belum kita ketahui dari persoalan ibadah, bahwa mamnuun, maka itu terlarang. Jadi kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu apapun tentang ibadah itu, dalam kaitannya dalilnya, dasarnya dan sebagainya, maka itu tidak boleh kita lakukan. Ya, sebagai contoh umpamanya sholat roh gaib, Bapak sekalian. Kalau itu kita nggak ngerti dalile, nggak ngerti dasarnya, ya nggak perlu kita lakukan. Umpamanya puasa weton. Kalau kita nggak ngerti dalilnya itu apa ini di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak perlu kita lakukan. Kata niku Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya ibadah ataupun akidah itu harus berpijak kepada dalil. Kalau kita melakukan suatu amal yang dimana itu tidak ada pijakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka nggak perlu kita lakukan. Karena apa? Karena otoritas perintah itu ada didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah nggak pernah mengabarkan kepada kita yang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, maka ya nggak perlu kita lakukan. Begitu. Nggak perlu kemudian kita itu menambah-nambah mencari kemudian amalan-amalan ibadah yang di luar yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah begitu. Nah, karena dasar kita di dalam beragama itu Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Itu dalam konteks persoalan akidah dan ibadah. Nah, ini dalam kaitannya dengan masalah akidah dan ibadah ini memang agak tegas Bapak Ibu sekalian. Memang agak ketat dan sangat hati-hati betul. Karena kalau sudah dikatakan raddun gitu ya. Raddun itu artinya mardud, tertolak. Maksudnya tertolak itu dalam konteks praktek keagamaan itu tidak semata-mata tertolak dalam pengertian ya wis ora diterima, tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata itu. Tetapi ada asim. Jadi fa inna fa'iluhu asimun, dijelaskan di dalam kitab ini, pelakunya itu asimun, berdosa. Jadi tidak semata-mata apa yang kita lakukan itu ora diterima karo Gusti Allah mboten cekap ngoten itu. Tetapi fa inna fa'iluhu asimun, pelakunya orang yang melakukan itu asim, berdosa. Mengapa kok berdosa? Karena orang itu telah melampaui wewenang dari Allah dan Rasulnya. Karena persoalan agama itu adalah wewenang Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, ya sudah selesai urusan agama menikah. Maka kita tinggal mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dari mana? Ya dari Al-Quran dan peninggalan beliau yang berupa sunnah Nabi menikah. Kalau ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnahnya tertera, dalil-dalilnya jelas, sore, kuat, maka kita melakukan itu. Ketika kita melakukan, kita mendapatkan pahala. Pahala itu tidak semata-mata ibadah yang kita jalankan karena kedekatan kita kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Tetapi pahala di sini dimaksudkan karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita melaksanakan ibadahnya teniki, bukan semata-mata kita itu dekat dengan Allah, bukan semata-mata itu, tetapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Sunnah. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya nggak perlu kita lakukan. Kalau kita melakukan itu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti kita melampaui wewenang yang sudah digariskan oleh Allah, yang sudah digariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan persoalan ibadah dan persoalan akidah. Kemudian terkait dengan persoalan muamalah. Nah, kalau persoalan muamalah ini agak berbeda. Persoalan muamalah itu sangat berbeda sekali dengan persoalan ibadah dan akidah.
Dasarnya kalau kita merujuk kepada satu kaidah usul ya atau qawaidul fiqh itu kan al aslu fil muamalati al ibahah. Dasar dalam kaitannya dengan persoalan muamalah itu adalah boleh. Hatta yadula dalilu ala tahrimihi, sampai adanya dalil yang mengharamkan. Nah, jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, boleh Bapak Ibu sekalian jenengan badhe bermuamalah apa saja boleh kita melakukan. Begitu. Apa saja boleh. Yang penting tidak ada aturan yang melarang kita untuk melakukannya itu. Itu. Nah, dalam hal ini kalau kita rujuk dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah ngendika, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian itu lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Maksudnya adalah kita itu melakukan inovasi angsal boleh, ya, kreativitas boleh, begitu. Jadi semuanya boleh dalam persoalan-persoalan muamalat itu boleh. Maka dalam persoalan muamalat itu gak ada konsep bid'ah. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Ini terutama dalam di lingkungan Muhammadiyah ya. Jadi dalam persoalan muamalat gak ada bid'ah. Gak ada hukum bid'ah dalam persoalan muamalat. Persoalan bid'ah itu hanya dalam konteks persoalan ibadah dan akidah. Makanya persoalan muamalah sangat luas sekali. Dalam persoalan muamalah itu 5 hukum fikih. Okay. Haram, makruh, mubah, mandub, dan wajib. 5 persoalan hukum fikih dalam persoalan muamalah menika. Tidak ada kok istilah bid'ah dan lain sebagainya mboten wonten. Yaitu. Jadi pertimbangannya dalam konteks dalam konteks muamalah itu adalah maslahat. Maslahat itu nanti ada yang disebut dengan maslahat muktabaroh, ada yang maslahah mursalah begitu. Kalau maslahat muktabaroh itu maslahat yang memang sudah ada pertimbangannya di dalam aturan-aturan syariat. Itu namanya maslahat muktabaroh. Ada juga maslahat yang sifatnya mursalah tapi memberikan manfaat kepada kehidupan umat manusia. Tidak ada nasnya, tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi itu memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ya itu. Makanya sangat luas sekali di dalam muamalah ini. Maka kalau konsep bid'ah dibawa ke dalam kehidupan muamalah menjadi rusak Bapak Ibu sekalian. Itu. Menjadi rusak. Ya sebagai contoh ngeten niki dalam konteks muamalah nggih, dalam konteks dalam konteks masjid ini kan sebenarnya ini sarana ya, ada muamalah yang sarana dalam rangka untuk mensupport ibadah. Kalau perintahnya itu kan sholat, tapi masjid ngeten iki kan model ngeten iki kan nggak ada dalam kehidupan Nabi kan mboten nonton nggih. Mboten wonten. Keramikan mboten wonten. Masjid zaman Nabi kok keramikan. Ini muamalah ini mempermudah kita di dalam menjalankan ibadah. Ini namanya muamalah yang mensupport ibadah kita. Itu. Muamalah yang mensupport ibadah kita. Jadi dalam rangka untuk memperkuat ibadah kita. Ya, yang lain juga umpamanya sebagai contoh, ya speaker yang semacam ini itu kan nggak ada pada zaman Nabi itu. Kalau dulu yang namanya orang adzan itu kan di zaurok itu di tempat-tempat keramaian di pasar itu untuk menyeru orang, kemudian dibangun menara tinggi itu jadi tempat tinggi supaya orang kedengeran itu untuk adzan. Yang kemudian sekarang ditemukan mikrofon dan sebagainya, megafon dan seterusnya itu yang digunakan dalam rangka untuk supaya orang itu mendengar dari seruan adzan itu tadi. Ini sifatnya muamalah yang kemudian ini membantu ibadah.
Begitu. Ini boleh dilakukan Bapak Ibu sekalian, boleh dilakukan ya. Karena itu tidak masuk dalam konteks ibadah hakikinya, ibadah murninya begitu ya. Itu yang sifatnya wasail ataupun sarana dalam rangka untuk memperkuat ibadah. Ya saya kira dalam kaitannya dengan muamalah sangat banyak sekali, sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Ada yang muamalah yang sifatnya mutlakoh. Ya, kalau yang sifatnya mutlakoh itu yang mutlak itu banyak sekali. Makan, minum, berkendaraan, bepergian dan lain sebagainya itu muamalah semua. Ya, muasyarah antar sesama umat manusia yang dalam rangka untuk kebaikan umat manusia. Itu yang sifatnya mutlakoh. Nah, dalam kaitannya dengan masalah itu, maka itu ya yang menjadi pertimbangan dalam kaitannya dengan muamalah itu adalah seberapa manfaat yang didapat oleh manusia. Ya. Kalau sangat urgen sekali, maka kemudian sampai hukum wajib. Ya, sebagai contoh, ngeten. Helm, itu kan helm ya. Helm itu kan temuan mutakhir. Itu kan menjadi kewajiban ketika kita berkendaraan di jalan raya. Kalau nggak kita pakai, kewenangan polisi kita kena tilang bayar, itu kan wajib artinya meninggal kan, karena ada sanksi begitu. Itu karena faktor pentingnya, itu pentingnya. Tetapi karena ini muamalah, maka hukum dalam konteks itu ya tergantung sejauh mana kemaslahatan yang didapat oleh manusia. Terus di dalam konteks muamalah itu Bapak Ibu sekalian tidak ada hukum yang disebut dengan bid'ah gitu ya, tidak ada. Semuanya dalam konteks sejauh mana kemaslahatan. Maka di sini saya Utsaimin dalam kaitannya dengan persoalan muamalah itu ada 3 kaidah ini yang beliau perkenalkan ini. Inna syar'a adzina fi, sehingga syariat itu mengizinkan bahwa mubahun, maka itu menjadi mubah. Contohnya umpamanya dalam kaitannya dengan syariat mengizinkan itu umpamanya uhilat lakum bahimatul an'am, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, itu kan perintah ya. Perintah. Artinya itu menunjukkan bahwasanya itu boleh. Ya itu begitu. Kemudian yang kedua adalah inna syar'an naha anhu, syariat itu melarang, bahada mamnuun. Nah, ketika syariat itu melarang, maka itu tidak boleh kita lakukan. Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Semuanya. Kurimat diharamkan bagi kamu adamu, darah, lahmul khinzir, daging babi. Itu kan nggak boleh untuk kita konsumsi, kita makan. Itu sudah dibatasi ya. Dan lain-lain itu banyak di dalam Al-Quran disebut dalam kaitannya dengan persoalan muamalah itu yang dilarang secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu sudah tegas, syariat itu ditegaskan demikian itu, maka kita tidak boleh untuk melakukannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam konteks muamalah itu adalah malam na'lam anhu, segala sesuatu yang tidak kita ketahui fa'ada mubahun, maka ini mubah. Kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu itu apa hukumnya dan sebagainya itu, maka pada dasarnya itu boleh. Ya. Kalau kita tidak temukan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya, berarti itu boleh. Karena ada satu kaidah fikih tadi yang saya kemukakan, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dasar dalam kaitannya dengan persoalan muamalat itu adalah boleh, diperkenankan sampai adanya dalil yang melarangnya. Nah itu. Jadi kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka boleh untuk kita lakukan, ya begitu. Untuk kita konsumsi, untuk kita makan dan seterusnya. Nah itu kaidah-kaidah penting Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan persoalan-persoalan atau batasan-batasan bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam konteks agama itu adalah merupakan suatu perkara baru, dan perkara baru tidak semuanya masuk dalam kategori bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam konteks persoalan akidah dan persoalan ibadah saja. Maka kalau kita
melakukan sesuatu, kita tanya dalam diri kita, ini ibadah ataukah akidah ataukah muamalah? Ngoten pertanyaannya. Kalau muamalah ya sudah boleh. Tapi kalau akidah dan ibadah, kita cari dalilnya ada enggak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita tinggalkan. Tetapi kalau ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berarti kita terus kita lakukan. Begitu, saya kira begitu Bapak sekalian yang saya sampaikan. Ya. Ada kekhilafan, mohon maaf, dan marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.